Selamat pagi jemaat yang terkasih, puji Tuhan kita bisa kembali bersaat teduh bersama 30 menit ke depan. Kita mempersiapkan hati dan waktu kita bagi Tuhan untuk menyembah, memuji dan juga belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu, kami akan memuji, menyembah Tuhan. Meskipun kami berada di tempat yang berbeda, kami percaya hadirat-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan, dan juga jemaat dimanapun berada sebelum melakukan aktivitas, kiranya Engkau memberkati, mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita angkat suara, kita puji Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami segenap hati mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
menikmati semua kemurahan-Mu. Segenap hati katakan, lebih baik, oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu ya Tuhan. Kami menanti-nantikan-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami merindukan-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, senantiasa memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Kami mau katakan dalam hati kami Tuhan, lebih baik kami satu hari di pelataran-Mu, kami mencari wajah-Mu, daripada kami didapati Tuhan di tempat-tempat yang lain. Ajari kami Tuhan untuk menjadi orang yang telah dapat meneladani Tuhan Engkau, dan orang lain boleh melihat teladan Kristus dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kekuatan hidup kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Amin Tuhan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya,
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Kami percaya bukan karena kami sudah melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, tiada pernah berubah. Janji firman-Mu Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan, Dan Tuhan mempermuliakan janji Al-Quran. Engkaulah Yesus. haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Terima Kami kasih. sembah Haleluya. Kau Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami sekarang Tuhan. Glory. Hanya Kau yang layak kami sembah. Terima kasih. Haleluya. Kami Engkau yang bertata dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Terima kasih. Firman-Mu ya Tuhan. Ya dan amin dalam hidup kami. Amin. Bukan semata-mata Tuhan kami sudah melihat. Tapi karena iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau taat. Kami mau menjadikan hidup kami ini surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang yang belum selamat Tuhan, yang belum mengenal firman-Mu, yang belum mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kau yang menyempurnakan seluruh hidup kami Bapa, inilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami dan kami siap dengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Adapun firman Tuhan sebagai renungan pagi hari ini, saya ambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Dari firman yang saya baca ini, saya membuat tema khotbah yang saya sampaikan kepada kita adalah orang Kristen adalah surat Kristus. Sekali lagi saya katakan, orang Kristen adalah surat Kristus. Selain dari sebagai garam dunia maupun terang dunia dan anak terang, keberadaan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai surat Kristus. Adalah sebagai surat Kristus. Timbul pertanyaan, apa maksudnya itu? Ialah sebagai pengikut Kristus, keberadaan kita ialah seperti surat yang terbuka yang dapat dibaca dan dikenal oleh semua orang. Melalui kehidupan kita, orang lain akan melihat apakah Kristus ada di dalam kita. Saya ulangi,
apakah Kristus ada di dalam kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan atau sembrono dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Atau tidak boleh suka-suka kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena dimanapun kita berada, saya ulangi, karena dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan kapanpun waktunya, kita sedang mempertaruhkan nama Kristus di mata dunia. Saya ulangi, kita sedang mempertaruhkan nama Kristus di mata dunia. Itu sebabnya sikap, tutur kata, dan perilaku kita sehari-hari akan terlihat jelas seperti coretan di lembaran kertas kehidupan kita. Inilah yang disebut surat terbuka kita. Di mana orang lain dapat melihat kita dan dapat membacanya secara langsung. Siapakah kita sebenarnya? Dari pembacaan itu sudah dapat dilihat sikap dan tutur kita dulu, tutur kata kita dan perilaku kita sehari-hari. Dan orang lain dapat membacanya secara langsung. Rasul Paulus menegaskan bahwa tulisan-tulisan yang dapat dibaca orang lain itu bukan ditulis dengan tinta biasa. Saya ulangi, Rasul Paulus menegaskan bahwa tulisan-tulisan yang dapat dibaca oleh orang lain itu bukan ditulis dengan tinta biasa, melainkan dengan Roh Allah yang hidup itu. Bukan ditulis dengan tinta biasa, tetapi ditulis dengan Roh dari Allah yang hidup. Di zaman bangsa Israel, Tuhan menulis atau menuliskan hukum-hukumnya pada loh batu di Gunung Sinai. Itu bisa kita lihat di Keluaran 31 ayat 8. Tetapi kini Tuhan memberikan firman-Nya pada loh hati orang percaya. Tuhan menuliskan, Roh Kudus menuliskan di loh hati setiap orang percaya. Dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Yeremia 31 ayat 33 ialah, Aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi Roh Kudus menulis di hati kita. Tuhan menambahkan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala
atau semua atau seluruhnya ketetapan Tuhan dan peraturan-peraturan Tuhan dengan setia. Itu kita bisa baca di dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19 sampai 20. Artinya ialah bahwa firman Tuhan itu dekat kepadamu, dekat kepada kita. Jadi firman Tuhan itu tidak ada jauh dari kita. Firman Tuhan itu dekat kepada kita. Yaitu di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Jadi firman Tuhan itu ialah ada di dalam mulut kita, di dalam hati kita loh, firman Tuhan itu. Itu bisa kita lihat di dalam Roma 10 ayat yang ke-8. Bahkan dikatakan ialah bahwa menjadi surat Kristus itu adalah berbicara tentang sikap hati kita. Saya ulangi, menjadi surat Kristus itu berbicara tentang sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Jadi sikap hati kita inilah menentukan apakah kita ini surat Kristus yang hidup atau tidak. Maka itu sebabnya surat Kristus itu berbicara tentang sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Maka itu sebabnya dikatakan lagi dalam firman Tuhan memperlengkapi kita dalam Amsal 4 ayat 23. Bahwa dikatakan ialah jagalah hatimu. Hati kita ini harus terus kita jaga loh. Harus kita jaga pagi, siang, dan malam. Dan harus kita jaga hati kita ini dengan segala kewaspadaan. Kita tidak boleh main-main soal hati ini. Harus kita jaga di dalam segala hal. Harus kita jaga dengan segala kewaspadaan, dengan hati-hati. Karena dari hati kita itulah, atau dari hati kita itulah terpancar kehidupan itu. Itu dikatakan oleh firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23. Jadi itu sebabnya hati kita ini tidak boleh sembarangan. Semua kita isi di dalamnya, saudara-saudara. Hati kita ini harus bersih. Harus firman Tuhan yang diisi di dalam hati kita ini. Karena apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang terpancar, saudara-saudara, dari kehidupan kita. Sekarang pertanyaan. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Bagaimana bisa kita menjaga hati kita? Dengan menjaganya harus sesuai dengan firman Tuhan. Menjaga hati harus sesuai dengan firman Tuhan. Hati kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Hati kita harus diisi dengan ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan, saudara-saudara. Maka kalau kita sudah menjaga ini, kita pasti adalah seorang pengikut Tuhan yang betul-betul pengikut Tuhan yang taat. Yang tunduk, saudara-saudara. Kenapa kita tidak taat di dalam mengikut Tuhan ini? Disebabkan hatimu belum beres. Hati kita belum bersih, saudara-saudara. Hati kita belum kita jaga, saudara-saudara. Hati kita belum sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa yang terpancar dari hati kita, itulah kita. Kalau firman Tuhan yang terpancar dari hati kita, itulah kita.
maka kita pasti akan menjadi surat-surat Kristus yang hidup. Maka itu sebabnya, ini dengar baik-baik. Ketaatan, saya ulangi, ketaatan, ketundukan adalah sebuah pilihan hidup. Ini dengar baik-baik. Ketaatan, ketundukan adalah sebuah pilihan hidup, saudara-saudara. Mengikut Tuhan tidak boleh suka-suka kita. Itu sebabnya kalau kita menyanyi, kita berkata suka-sukamu Tuhan, bukan suka-suka kita. Karena memang itu adalah satu-satunya pilihan, ketaatan. Sia-sia kita dikatakan orang Kristen tapi kita tidak memiliki ketaatan. Sia-sia kita katakan kita memuji Tuhan tapi kita tidak memiliki ketaatan. Maka itu sebabnya renungan pagi hari ini, dalam kita menjalani hari ini, besok pun lusa, bahkan seterusnya, ketaatan harus satu-satunya atau sebuah pilihan dalam hidup kita. Bukan masa lalu. Bukan masa lalu, bakat-bakat kita yang dulu. Atau talenta. Sebenarnya harus kita sadar. Saat kita memiliki ketaatan itu, disitulah Tuhan akan menuntun kita. Dalam perjalanan kita bukan jalan sendiri, tapi kita berjalan dalam tuntunan Allah. Dan bukan hanya di situ, saudara-saudara. Disitulah Tuhan akan membimbing kita. Tiap hari kita butuh bimbingan Tuhan. Bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang, saudara-saudara. Itu tidak bisa dibeli dengan harta. Tapi itu kita miliki ialah melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan. Bahkan melalui inilah saudara-saudara akan diberikan kepada kita kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan. Ada kalanya sering kita dengar orang berkata, aku kalau firman ini gak bisa kulakukan ini, gak sanggup aku melakukan ini. Dengar baik-baik, Tuhan tetap sedia akan memberikan kesanggupan kepada kita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Tidak ada seorang pun sebenarnya kita akan bisa berkata, aku tidak sanggup melakukan firman ini. Aku sanggup hanya melakukan yang firman yang satu ini, yang lainnya tidak sanggup. Tuhan sudah memberikan kesanggupan kepada kita. Kenapa kita tidak sanggup? Karena kita belum memiliki ketaatan. Kalau kita memiliki ketaatan itu, kita akan dituntun Tuhan. Kita akan dibimbing Tuhan. Dan Tuhan akan pasti memberikan kesanggupan kepada kita melakukan firman Tuhan. Sehingga saya simpulkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini kepada kita. Ialah, dengar baik-baik saudara-saudara. Ketaatan, saya ulangi, ketaatan terhadap firman adalah merupakan langkah awal. Saya ulangi ya, dengar baik-baik ini. Ketaatan terhadap firman adalah langkah awal menjadi surat Kristus. Jangan harap engkau bisa menjadi surat Kristus kalau tidak dimulai ketaatan ini. Karena melalui ketaatan inilah, yaitu ketaatan terhadap firman Tuhan inilah merupakan langkah awal menjadi surat-surat Kristus. Sehingga jemaat Tuhan, khususnya GBI Apia, bahkan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita mengambil satu keputusan. Aku akan menjadi surat-surat Kristus. Tetapi walaupun kita mengatakan aku akan menjadi surat-surat Kristus, kita harus melangkah. Yaitu aku harus taat. Ketaatan harus kumiliki. Karena inilah merupakan
awal menjadi surat-surat Kristus. Dan saya yakin mulai hari ini, marilah kita semua yang belum benar menjadi surat-surat Kristus. Mulai sekarang, tingkatkan dirimu, periksa dirimu, karena engkau belum memiliki ketaatan terhadap firman Tuhan. Sehingga ambillah keputusan mulai sekarang, seumur hidupku, aku akan taat terhadap firman Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap taat dan tunduk akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, jikalau renungan pada pagi hari ini mengajar kami, membimbing kami, supaya kami menjadi surat-surat Kristus. Tuhan, menjadi surat-surat Kristus tidak langsung begitu terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi itu diawali melalui ketaatan kami, ketundukan kami, kepatuhan kami terhadap firman-Mu. Maka itu sebabnya Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam kami mengambil keputusan ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengurapi kami. Roh-Mu bekerja di dalam kami mengambil keputusan ini. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami akan tetap memiliki ketaatan kepada firman-Mu. Ketundukan akan firman-Mu. Dalam situasi apapun dalam dunia ini, tidak bisa menghalangi kami untuk tidak taat akan firman Tuhan. Kami tetap tunduk akan firman-Mu seumur hidup kami. Maka hamba-Mu yakin Tuhan, Roh-Mu akan mengurapi kami, memberikan kekuatan kepada kami, kesanggupan untuk melakukan yaitu yang diinginkan oleh Tuhan kepada kami, yaitu ketaatan terhadap firman-Mu Tuhan. Sehingga mulai hari ini akan kami lakukan itu di dalam kehidupan kami, di pekerjaan kami, di rumah tangga kami, bahkan dimanapun kami berada, tetap kami tunjukkan kami, yaitu orang yang taat kepada firman-Mu. Dan pada saat kami tunjukkan itu Tuhan, kami akan nampak menjadi surat-surat Kristus yang hidup, dan orang pun akan membaca bahwa kami adalah merupakan surat-surat Kristus melalui kehidupan kami, tingkah laku kami setiap hari, bahwa dalam hidup kami tertulis, tersurat bahwa kami adalah surat-surat Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan mendengar doa kami dan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan mari kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu, memberkati-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.